Pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek akhirnya menjawab kegaduhan soal kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai tidak rasional di hadapan Komisi 10 DPR RI. Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji akan menghentikan kenaikan UKT yang tidak masuk akal. Apakah gaduh UKT mahal sudah menemukan solusinya hari ini? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Parera, dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Ubaid Matraji. Selamat malam, Bang Andreas. Mas Ubaid. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Bang Andreas, dari sisi kebijakan anggaran pendidikan, ternyata dari 665 triliun anggaran pendidikan yang dikelola langsung oleh Kemendikbudristek itu hanya 15% ya. Senilai 98,987 triliun saja. Dan ternyata dari nilai itu, anggaran untuk Ditjendikti itu 33,7 triliun, bantuan operasional PTN atau BOPTN hanya 6,62 triliun. Komisi 10 melihat ada masalah tidak dalam kebijakan alokasi anggaran pendidikan tinggi kita? Ya, memang Silvi, di dalam sistem penganggaran kita, bahwa mandatori 20% dari APBN itu untuk biaya pendidikan, untuk dana pendidikan. Tapi harus dilihat juga bahwa ada dana fungsi pendidikan dan ada dana untuk pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek yang merupakan mitra dari Komisi 10. Ya. Jadi yang mitra dari Komisi 10 Kemendikbudristek ini mengelola 15% dari 20% dari 20% APBN tersebut, yang jumlahnya adalah 98,9 triliun. Nah, sehingga sebenarnya ya pemahaman perlu di-clearkan bahwa pemahaman dana pendidikan 665 triliun ini adalah dana untuk pendidikan dan fungsi pendidikan. Karena ada 52%, artinya di atas lebih dari setengah, itu adalah transfer ke daerah untuk pendidikan. Pertanyaannya, apakah daerah ini menggunakan untuk pendidikan atau tidak, atau tidak semuanya untuk pendidikan? Ini juga harus ke depan harus menjadi lebih clear gitu, sehingga kita bisa lebih mengklarifikasi persoalan ini gitu. Ya. Juga untuk Kementerian Agama ada 62 triliun, karena ya di Kementerian Agama juga ada ya lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah dan yang lain-lain yang di bawah Kementerian Agama. Juga ada kementerian dan lembaga lainnya seperti Kementerian Keuangan sendiri ada 3 triliun, Kementerian Pertanian ada kayak 257 miliar, Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Pertahanan juga 3 triliun. Jadi ada lembaga-lembaga pendidikan, kementerian dan lembaga pendidikan yang lain juga mengelola dana pendidikan yang merupakan bagian dari fungsi pendidikan ini gitu. Jadi itulah situasi yang kita hadapi dalam besaran umum yang berkaitan dengan besaran umum dari dana pendidikan yang merupakan mandatori 20% dari APBN itu. Ya, iya. Jadi pertanyaannya memang ke Mas Ubaid ya, apakah ada masalah dalam pengaturan alokasi anggaran fungsi pendidikan kita sehingga kita lihat yang betul-betul dikelola oleh Kemendikbudristek itu hanya sebesar 98,987. Apakah ada masalah dalam pengaturan alokasinya, Mas Ubaid? Nah, ini yang perlu kita cermati bersama ya, bahwa anggaran pendidikan itu memang harus fokus di urusan inti dari pendidikan ya, mulai dari sekolah sampai dengan perguruan tinggi gitu. Itu menjadi prioritas gitu. Nah, ketika anggaran pendidikan kita diambil jatah melalui mekanisme yang namanya fungsi-fungsi pendidikan itu, akhirnya tidak maksimal baik di level program wajib belajar 12 tahun sampai juga dengan perguruan tinggi, yang mengakibatkan hari ini kita rame-rame soal UKT mahal gitu. Terkait dengan hal ini ya, saya mencermati seperti yang kita tahu bahwa anggaran pendidikan itu tidak semata-mata itu ide dari Kemendikbudristek, tetapi juga diskusi dengan
Kemenkyu, diskusi dengan Bappenas, dan tentunya diketok oleh DPR gitu kan. Jadi ini menunjukkan bahwa kita memang tidak sedang ingin memastikan bahwa wajib belajar 12 tahun itu tuntas sebagai prioritas yang pertama. Kemudian yang kedua, menuju Indonesia Emas, kita juga harus menyiapkan sarjana-sarjana Indonesia dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Nah, bagaimana mengalokasikan ini semua? Tentu butuh kerjasama dan juga pemahaman termasuk dengan DPR gitu kan. Yang hari ini kemudian DPR seakan-akan tidak tahu kenapa kemudian hanya sebagian sedikit saja yang dikelola oleh Kemendikbudristek-Dikti. Selain itu, saya juga ingin katakan bahwa kenapa Kemendikbudristek ini hanya mengelola anggaran yang sangat kecil. Memang itu yang diinginkan gitu. Jadi Kemendikbudristek tidak menginginkan mengelola anggaran yang besar. Kenapa? Karena program Kampus Merdeka itu mendorong kampus-kampus negeri menjadi PTNBH. Artinya kampus-kampus negeri yang mulanya disubsidi, dibiayai oleh Kemendikbudristek dengan anggaran yang cukup besar, itu tidak lagi dimasukkan dalam anggaran Kemendikbud gitu kan. Dan Kemendikbudristek mendorong supaya PTNBH ini membiayai dirinya sendiri gitu. Lah, skema anggaran yang kecil di Kemendikbudristek ini bukan karena Kemendikbudristek ingin besar tapi dikasih jatah kecil, enggak gitu. Karena memang yang diinginkan oleh Kemendikbudristek mengelola dana yang kecil karena mereka tidak menganggap bahwa pendidikan tinggi itu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus, yang perlu kehadiran negara gitu. Jadi Kemendikbudristek dengan kebijakan Kampus Merdeka itu mereka menginginkan tidak mensubsidi kampus-kampus PTNBH dengan skema 20% itu diambilkan dari jatah 20% itu, tapi memberikan kewenangan kepada PTNBH untuk melakukan usaha-usaha profit. Silakan PTNBH melakukan bisnis di kampus yang itu mendatangkan uang yang hasilnya adalah untuk pembiayaan di kampus. Baik, Mas Ubaid. Oke, sayang sekali kita tidak bisa menghadirkan perwakilan dari Kemendikbudristek. Kami sudah mencoba mengundang, tapi tidak ada yang bisa mewakili. Kalau begitu, Bang Andreas, saya kembali ke Anda. Ketika kampus sekarang punya, dalam tanda kutip, beban tambahan untuk mandiri mencari pembiayaan sendiri, begitu ya. Apakah pada akhirnya karena diberikan beban seperti itu dan pihak kampus memutar otak, akhirnya muncullah kenaikan-kenaikan UKT yang tidak rasional ini. Padahal kalau kita lihat besaran kenaikan UKT kan sudah diatur dalam pasal 6 Permendikbud nomor 2 2024. Kelompok 1 katanya sebesar Rp500.000, kelompok 2 sebesar Rp1.000.000. Tapi Bang Andreas, apakah tadi terjawab? Kenapa pada praktiknya naiknya itu jauh sekali? Bisa ada yang 8 kali lipat, 500%. Apakah tadi terjawab? Gini, Silvi, saya tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Mas Ubaid tadi. Sebenarnya soal porsi yang hanya 15% dari 20% mandatori biaya dana pendidikan dari APBN ini, saya kira bukan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menghendaki itu gitu. Tapi memang ada porsi-porsi yang lain yang sudah dialokasikan juga. Karena yang mengatur keuangan ini bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi ya ini Kementerian Keuangan dan Bappenas yang di dalam saya pernah di Banggar yang juga sudah berkali-kali kami menyampaikan ini, tetapi ya selalu dengan alasan bahwa ya dana pendidikan itu bukan hanya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga ya harus kita katakan ada kementerian-kementerian lain dan lembaga-lembaga lain yang mengelola juga fungsi pendidikan, yaitu ya tadi yang saya sudah sampaikan tadi gitu. Misalnya di Kementerian Pertahanan ada Unhan, ada di Kementerian Kesehatan juga, ada di Kementerian Dalam Negeri, ada di kementerian dan lembaga lain. Nah, juga ada transfer ke daerah. Transfer ke daerah yang jumlahnya lebih dari setengah. Jadi itu persoalannya, sehingga kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memperoleh 15% tadi gitu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, ini juga kalau kita lihat di sini di alokasi anggaran ini ada anggaran yang jumlahnya 7,2 triliun untuk 125 lembaga.
itu BOPTN, ya biaya operasional perguruan tinggi negeri, pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Jadi hanya 7% dari hanya 7 triliun dari tadi jumlah 665 triliun itu untuk pendidikan tinggi. Di samping yang lain-lain termasuk untuk biaya 12 tahun wajib belajar yang dari 98 triliun tadi gitu. Jadi memang kita lihat dari jumlah ini memang porsi untuk pendidikan tinggi ini memang ya harus kita katakan ya mau bilang tidak banyak juga gitu untuk membiayai. Makanya di undang-undang pendidikan tinggi itu ada ya diberikan otonomi kepada PTNBH dan PTNBLU untuk lebih otonom di dalam mengelola manajemen pendidikannya. Nah, tetapi ini mengelola ini seharusnya mereka memperoleh dengan mengelola manajemen pendidikan ini, otonomi ini lebih diberikan pada porsi yang berkaitan dengan akademis. Misalnya ya mendirikan prodi-prodi baru dan prodi-prodi yang mereka bisa bekerja sama dengan ya lembaga-lembaga swasta, pihak luar negeri ya untuk memperoleh tambahan pembiayaan pendidikan tinggi mereka. Nah, persoalannya mungkin itu karena dianggap tidak cukup, kemudian itu dibebankan kepada mahasiswa. Nah, ini yang kemudian yang terjadi pada tahun 2024. Kemudian kemarin minggu yang lalu kami kan RDP dengan rapat dengar pendapat dengan BEM seluruh Indonesia. Kami coba cari informasi mengapa ini bisa terjadi, dan terjadi ini pada tahun 2024 serentak di banyak perguruan tinggi negeri yang PTNBH, PTNBLU ini gitu. Persoalannya yang kita lihat salah satunya ya ini mungkin disebabkan oleh ya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dimana memberikan ruang yang lebih besar, ruang yang lebih leluasa untuk perguruan tinggi negeri PTNBH dan PTNBLU ini bisa secara dalam tanda petik yang saya lihat semena-menanya menginterpretasikan otonomi ini gitu. Misalnya satu contoh di salah satu pasal yang saya lupa persis pasalnya, tetapi ada di situ bahwa UKT itu diputuskan setelah mahasiswa diterima. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan ya orang sudah diterima kemudian baru diketok dengan biaya pendidikan yang tinggi tadi. Nah, ini kan tidak boleh, tidak fair gitu kan. Nah, sehingga kita minta ada beberapa lagi juga porsi yang 20% untuk kategori 1 dan kategori 2 yang jumlahnya maksimal 500.000, yang jumlahnya maksimal 1 juta. Ini harus transparan, harus lihat, dan ini harus jelas sehingga dengan demikian berarti tahu. Bang Andreas, masih ada ruang dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu sebagai celah buat kampus menginterpretasikan sendiri ya nilai UKT mereka. Oleh karena itu, apakah memang solusinya adalah mengevaluasi kebijakan kampus terkait UKT itu satu persatu atau langsung saja mencabut dan merevisi Permendikbudnya? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah di Prime Time News. Kami lanjutkan lagi ya pemirsa. Mas Ubaid, sekarang ke Anda. Jadi menurut Anda untuk mengakhiri polemik ini harusnya dihentikan kenaikan tidak rasional UKT dengan mengevaluasi satu persatu PTNBH yang sudah memberlakukan UKT baru ini seperti kata Mendikbud tadi, atau langsung saja seperti kemauan dari Komisi 10 mencabut dan merevisi Permendikbud 2 tahun 2024? Jadi yang pertama memang harga yang tinggi itu acuannya adalah Permendikbud 2 2024. Jadi di sana itu ada plafon SS BOPT yang itu dijadikan dasar dari UKT yang mahal itu. Jadi selama itu masih tetap ya akan kembali mahal gitu. Jadi itu yang pertama harus dicabut gitu. Kemudian yang kedua, bahwa ini bisa terjadi itu ada kaitannya dengan kebijakan kampus merdeka yang mendorong PTN-PTN menjadi PTNBH. Jadi yang kedua adalah
seluruh kampus PTNBH dan juga PTNBLU dan juga yang sedang mengajukan PTNBH harus dilakukan evaluasi. Kenapa sampai terjadi lonjakan UKT yang tidak masuk akal gitu. Dan yang ketiga menurut saya yang sangat penting adalah PTNBH ini apakah mau ingin dilanjutkan atau tidak. Dan sumber dari payung hukum PTNBH ini adalah Undang-Undang 12 tahun 2012 gitu. Nah, kalau menurut saya terkait dengan PTNBH dari penjelasan Mas Menteri tadi saat raker dan juga keterangan dari tim Kemendikbudristek, saya katakan bahwa kebijakan PTNBH ini sebaiknya jangan diteruskan. Karena tadi dari tim Kemendikbudristek memberikan contoh keberhasilan PTNBH itu di ITB. Jadi skema ITB itu ternyata bagian dari cerita sukses pengelolaan keuangan melalui model PTNBH. Dan di ITB ternyata kampus pembiayaannya itu tidak hanya mengandalkan UKT dan UKT-nya itu persentasenya kecil dibanding dengan penghasilan yang lain gitu. Itu data yang disajikan gitu. Tetapi kita lihat kenyataan di lapangan, masa kita lupa dengan rame-rame mahasiswa ITB yang kejerat pinjol beberapa waktu lalu gitu ya. Artinya PTNBH yang digadang-gadang ini akan membuat akses masyarakat semakin luas dan biaya UKT murah itu tidak terjadi. Di ITB saja yang dijadikan best practice oleh Kemendikbudristek itu nyatanya nggak terjadi. Tidak ada dampaknya terhadap perluasan akses dan juga nggak ada dampaknya buat UKT murah. Bahkan ITB membuat skema-skema yang kontroversial melalui pinjol yang kemarin menghebohkan publik gitu ya. Jadi selama Permendikbudristek 2 2024 ini tidak dicabut dan juga kebijakan PTNBH ini tidak dievaluasi dan Undang-Undang 12 2012 ini tidak direvisi, maka pembiayaan kampus ini akan semakin lama semakin mahal dan tidak terjangkau oleh mahasiswa gitu. Dan yang terakhir yang perlu kita garis bawahi bahwa yang juga tadi lepas dari diskusi di DPR adalah bagaimana nasib keluarga menengah yang mayoritas itu adalah mereka yang sedang kuliah di perguruan tinggi itu. Tadi rapat kerja dengan di DPR RI hanya menyoroti mahasiswa dari keluarga miskin yang itu masuk golongan 1 dan 2. Nah, dari sekian banyak mahasiswa yang protes itu adalah banyak mahasiswa dari kelompok ekonomi menengah. Mereka sangat terbebani dengan UKT dengan skema-skema yang semakin melebar. Tetapi maksud dari pelebaran UKT ini tidak sampai kepada tujuan meringankan beban mahasiswa untuk membayar UKT. Sehingga mahasiswa masih merasa sangat terbebani gitu. Ini yang menyesalkan mahasiswa. Jadi pemerintah harus menyiapkan skema-skema tidak hanya untuk mahasiswa dari keluarga miskin, tapi bagaimana nasib mahasiswa dari keluarga menengah ini yang mereka gajinya katakanlah UMR, tetapi UKT-nya bisa sampai UKT 7, 8, 9, 10. Jadi korban kenaikan UKT ini dari berbagai kalangan mahasiswa ya, mau itu kelompok miskin maupun kelompok menengah semuanya menjadi korban. Meskipun tadi Mas Menteri mengatakan ya Bang Andreas kalau kebijakan UKT baru ini berlaku untuk mahasiswa baru bukan mahasiswa existing, tapi pada praktiknya ternyata tidak demikian. Jadi untuk menyudahi kegaduhan ini, apakah solusinya adalah merevisi atau mencabut Permendikbud 2 tahun 2024, Bang Andreas? Ya, kalau usulan jangka pendeknya, kita minta untuk meninjau kembali dan merevisi pasal-pasal yang berkaitan dengan yang menyebabkan terjadinya kenaikan UKT yang drastis ini gitu. Ya baik untuk kelompok kategori 1, 2 maupun di kategori karena beda-beda tiap prodi, tiap kampus ini beda-beda gitu. Terutama di kelompok menengah gitu. Nah ini penting untuk dilakukan dan tadi di rekomendasi kita minta ini harus dilakukan dan Mas Menteri menjanjikan akan melakukan meninjau dan melakukan evaluasi untuk itu dan kemudian kita minta laporan secepatnya untuk direvisi. Gitu.
Nah, untuk jangka panjang, saya kira ya kita juga harus mengakui dan menyadari bahwa pendidikan itu pasti tidak gratis gitu. Pendidikan itu perlu berbiaya, baik itu dasar, menengah maupun yang tinggi. Nah, oleh karena itu bagaimana komitmen dan kehadiran negara ini penting. Dan sebenarnya itu sudah ditunjukkan melalui 20% dana dari APBN itu untuk pendidikan. Nah, persoalannya kan selama ini kayak yang tadi kita lihat juga. Nah, untuk kepentingan pendidikan, dana pendidikan ini ya hanya 15%. Kemudian untuk pendidikan tinggi itu jumlahnya ya kalau boleh saya katakan sangat kecil gitu, 7 triliun untuk 125 PTN gitu. Nah, oleh karena itu ini harus perlu menjadi perhatian kita untuk jangka panjang ke depan bahwa pengelolaan dana pendidikan ini seharusnya untuk pendidikan gitu. Untuk kepentingan pendidikan dan ya porsinya harus berkeadilan. Jangan sampai ada kementerian dan lembaga yang ya mungkin hanya mengelola satu lembaga pendidikan tinggi tetapi memperoleh dana triliunan dengan jumlah mahasiswa yang mungkin ya sedikit, sehingga satuan pembiayaan untuk satu mahasiswa itu bisa berkali-kali lipat lebih banyak, bisa sampai ratusan juta dibandingkan dengan biaya untuk satu mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang sekarang kita alami. Dan itu tentu menimbulkan ketidakadilan. Nah, ini yang harus solusi jangka panjang, ini yang harus kita cari sehingga jangan sampai ya ini berjalan terus dan kemudian membebani biaya pendidikan kita gitu. Oke, Bang Andreas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mas Ubay juga terima kasih. Kita akan nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya setelah rapat Komisi 10 dengan Kemendikbudristek. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.